kita jadi sanksi bila Demokrat ikut mengusung Prabowo Gibran. Apakah mereka masih memperjuangkan nasib rakyat? Ini dia info terkini Widya. Minggu lalu, sebuah ambulan berlogo Partai Demokrat nabrak 5 kendaraan di Surabaya. Masalahnya, habis nabrak kok njuk bablas, nggak menyelesaikan tanggung jawabnya. Mbok soal ini diselesaikan baik-baik. Memang belum diketahui itu ambulan milik partai atau milik caleg Demokrat belum diketahui secara jelas. Yang ginian kan mestinya dijaga. Sikap penggerak partai, apalagi bawa-bawa simbol partai. Pengemudinya juga sudah berupaya dihentikan sama masyarakat. Yo ngeblas wae. Kejadian kayak gini memang tidak hanya terjadi di 1-2 partai. Bisa jadi ada beberapa. Namun setidaknya para penggerak partai itu ditegaskan penting untuk menjaga sikap. Lah jangankan bawa mobil berlogo partai, kita pakai kaosnya gambar capres saja mesti hati-hati. Soalnya kan orang jadi perhatiin. Nih pendukungnya si Anu sikapnya kok gimana. Nek ugal-ugalan ya nama capresnya terbawa buruk. Nek sikapnya kan bagus kan yo lumayan. Yang jelas hingga hari Senin kejadian nabraknya ambulan ke motor itu belum jelas. Ini jadi keinget ketua umumnya. Selama 9 bulan nabrak-nabrak pemerintah. Begitu ditawari jabatan lantas lupa. Juga ikut mendukung koalisi yang usung Prabowo Gibran juga. Makanya sikap Demokrat kok kayak nggak konsisten. Apa ini kemudian dicontoh anak buah mereka? Memang di kejadian kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, namun kan ada kerusakan. Di sisi lain, perlu dipertanyakan mengapa setelah menabrak kok pergi begitu aja meski sudah dihadang warga. Apakah mengemudi sedang mabuk atau terpengaruh obat-obatan? Bila tidak ada kesalahan lain, ya sudah bertanggung jawab saja. Memang sih rata-rata yang memegang kendaraan operasional sering orang biasa yang bila diminta tanggung jawab pasti pusing 7 keliling. Tapi tenang saja, untungnya AHY baru aja dilantik jadi menteri. Dia pasti bantu menyelesaikan masalahnya. Kan paling hanya ganti rugi kerusakan. Sebagai anggota baru pendukung pemerintah, Demokrat pasti tidak mau dikesankan sebagai partai yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Mereka akan meminimalisir konflik-konflik yang bisa muncul dan itu dapat merugikan mereka. Kita semua menunggu nih, akankah soal nabraknya ambulan berlogo Demokrat segera bisa dituntaskan? Apa partai nggak mikir itu motor yang ditabrak milik siapa? Loh bisa jadi loh ya, yang punya malah pemilih Demokrat gimana ayo. Atau misalnya pemilik kendaraan itu seorang ojol buat nyari nafkah. Akibat tindakan tak bertanggung jawab, keluarga, anak-anak mereka yang membutuhkan makan jadi ikut menanggung akibatnya. Mestinya pengurus Demokrat tingkat kota segera mencari tahu siapa penanggung jawab kendaraan tersebut. Walaupun kejadiannya itu di Surabaya, bisa jadi milik pengurus Sidoarjo atau kabupaten sekitar Surabaya. Urusan yang merugikan pihak luar mesti dituntaskan dulu, baru selesaikan urusan ke dalam. Bila pengurus atau orang struktur terbiasa bertanggung jawab tanpa jadi polemik, mereka akan menginvestigasi dan menyelesaikan masalah. Belum tentu masalah itu jadi kerugian. Bisa jadi masalah akan berbuah hikmah atau malah keberuntungan. Dan Demokrat
kita tahu mampu mengambil keuntungan, bahkan di detik-detik akhir jelang pendaftaran capres. Ini keputusan yang sangat menguntungkan dengan pendukung Prabowo Gibran. Kan sebelumnya mereka berharap AHY bisa jadi cawapresnya Pak Anies. Namun berhubung Surya Paloh menunjuk Caimin mendampingi Anies, kayaknya kan AHY jadi terkesan teraniaya. Waktu itu malah mereka pada nuduh macam-macam ke Anies. Apakah semua kejadian dikhianatinya Demokrat dari Koalisi Perubahan masih menyisakan luka? Sejak AHY dilantik jadi Menteri ATR dan Kepala BPN, kader-kader Demokrat mungkin sudah melupakan Koalisi Perubahan. Jangankan kader, Mas AHY sendiri juga kayaknya lupa tuh visi perubahan untuk perbaikan. Buktinya di wawancara setelah pelantikan, nggak lagi pernah bilang perubahan untuk perbaikan. Tolong dong, bila ada kader atau malah mungkin struktur DPP Demokrat yang nyimak konten ini, nitip ya, nanya ke Mas AHY, gimana nasib visi perubahan untuk perbaikan. Apakah dia masih ingat? Masih akan melakukan itu? Atau sudah melupakan? Dilantiknya Mas AHY menggantikan Pak Hadi Cahyanto, jelas keuntungan. Soalnya mereka nahan diri, tidak berada di lingkungan kekuasaan selama 9 tahun. Pak BY begitu anaknya dilantik, wajahnya terlihat sumringah. Sekarang, mereka selalu pasang badan bila ada pihak-pihak yang nyerang pemerintah. Bang Andi Arief, Bang Herzaki Mahendra, Pak Benika Harman, udah langsung diam 1000 bahasa. Mereka sudah nggak bicara kritis ke pemerintah, termasuk saat diminta komentar mengenai hak angket. Demokrat termasuk yang tidak setuju. Di sisi lain, perolehan sementara Partai Demokrat juga lumayan tinggi. Itu bakal berdampak pada kemungkinan bertambahnya kursi DPR. Minimal perolehan kursi 2019 sudah aman di tangan. Malah bisa bertambah 2-4 kursi di DPR. Ini loh, mesti jadi pembelajaran bersama. Sebuah musibah itu tidak mesti beriringan dengan hal negatif. Namun sebagai rakyat, kita jadi sanksi bila Demokrat ikut mengusung Prabowo Gibran. Apakah mereka masih memperjuangkan nasib rakyat? Setahun lalu, bahkan hingga sekitar Agustus, waktu Demokrat masih bersama Koalisi Perubahan, sering loh Mas AHY bilang saat ini negara tidak sedang baik-baik saja. Apakah suara itu masih diteriakkan? Atau jangan-jangan mereka wis enggak peduli, mau beras harga berapapun, yang penting ketua umumnya sudah jadi menteri. Makin berkurangnya oposisi, maka rakyat bakal makin mesti kuat perjuangan hidupnya. Kita hanya berharap PDI Perjuangan dan PKS jadi oposan. Nggak yakin sih Nasdem maupun PKB masih berada di luar parlemen. Lah Pak Surya Paloh sudah ketemu Presiden, Caimin kabarnya bentar lagi bertemu Prabowo. Kenyataan politiknya begitu. Memang kita bisa apa? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya